Halo semuanya, selamat datang di kelas Kepo, kelas pengenalan program online hari kedua dengan saya Coach Ami yang akan membawakan materi hari ini. Teman-teman, saya sudah menyiapkan catatan supaya lebih detail menjelaskannya. Dan hari ini materi yang akan saya bawakan mengenai pola makan. Jadi kita akan membahas yang pertama cara makan dan pemilihan makan. Nah, sebelum itu absen dulu nih, siapa yang baru tahu di sini ternyata terlambat makan itu menaikkan lemak. Nah, siapa yang baru tahu? Dan juga ada makanan yang tidak berminyak, bahkan tidak digoreng itu membuat lemak kita naik. Nah, siapa yang baru tahu? Dan ini bersangkutan teman-teman ya dengan sarapan yang kita makan pagi hari ya. Oke, definisi sarapan adalah kita samakan frekuensi teman-teman ya. Jadi sarapan adalah makanan yang pertama kali masuk saat baru bangun. Nah, jadi teman-teman coba diingat-ingat sarapan yang pertama kali masuk saat baru bangun itu teman-teman biasanya apa? Nah, di sini juga sarapan penting untuk menjaga gula darah supaya tetap stabil. Karena gula darah yang tinggi pada makanan atau minuman yang baru kita makan saat pagi hari itu membuat kita cepat lapar dan juga tidak baik untuk kesehatan jangka panjang, terutama pankreas kita teman-teman. Nah, jadi kita punya pankreas dalam tubuh ya. Semakin tinggi gula pada makanan atau minuman yang kita makan, semakin keras kerja pankreas kita untuk menghasilkan insulin. Insulin ini yang membantu menangkap gula yang berlebih. Teman-teman kebayang ya, kalau kita biasakan kita sarapan paginya udah tinggi gula, minumannya udah tinggi gula, itu membuat kerja pankreas kita capek loh. Dan kita kan inginnya panjang umur, dan ingat panjang umur yang sehat. Jadi harus dijaga pankreas kita supaya tetap sehat ya. Nah, jika gula yang kita makan rendah pada saat kita sarapan itu akan memelihara pankreas kita tetap sehat. Jadi teman-teman, tujuan kita di sini kita harus memilih sarapan yang rendah gula. Tujuannya supaya pankreas kita sehat ya. Setuju ya? Kita kompak untuk menyehatkan pankreas kita. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai sarapan pagi kita atau sarapan pagi orang Indonesia seperti itu ya. Jadi biasanya kita itu sering banget sarapan mungkin cenderung yang lebih ke manis-manis, mungkin ada yang juga roti, ada yang kopi manis atau kopi instan, terus juga mungkin soda di pagi hari ya, minuman yang tinggi gula, terus juga kue atau pisang goreng, ada mungkin yang asin-asin, contohnya kayak nasi goreng, nasi kuning gitu ya, nasi uduk gitu ya. Nah, teman-teman, apa sih yang dirasakan jika teman-teman melakukan sarapan seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang manis dan asin-asin itu? Biasanya kadang reaksi tubuh adalah ngantuk ya, lapar juga, atau males gerak atau mager istilahnya. Nah, siapa yang mungkin merasakan hal seperti itu? Nah, teman-teman tahu nggak penyebabnya karena apa? Jadi penyebabnya karena karbo. Semakin banyak konsumsi karbo terutama di pagi hari dan juga karbo simple ya seperti yang saya sebutkan tadi pagi hari, itu membuat kita cepat ngantuk ya, cepat lapar juga, sehingga ujung-ujungnya kita nyemil yang kecil-kecil ini yang membuat berat badan kita pelan-pelan naik, nggak sadar ternyata sebulan naiknya 3 kilo bahkan bisa 6 kilo gitu ya, karena dari berawal sarapan pagi kita berawal dari karbo yang simple. Coba kita rubah cara itu dengan cara kita memilih sarapan yang kompleks ya, jenis sarapan kompleks. Karena tujuannya kita memilih sarapan dengan karbo kompleks itu membuat perut kita nyaman sehingga kita tidak cepat lapar. Kalau contoh dari karbo kompleks itu bisa teman-teman ambil dari serat ya, mungkin dari buah, sayuran, umbi-umbian, terus juga apel atau pisang, dan spesialnya kita ada Formula One Shake. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Formula One Shake kita itu rendah gula, yaitu 21. Pisang aja gulanya masih 52. Jadi shake kita sangat nyaman dipakai sarapan di pagi hari. Nah, jadi itu teman-teman ya pembahasan mengenai sarapan ya.
Dan teman-teman, jangan lupa setelah kita sarapan yang rendah gula, kita wajib mengisi 4 jamnya kemudian dengan dengan makanan ya. Jadi setiap 4 jam perut kita itu atau lambung kita udah terisi makanan. Contoh jadwal makan yang sehat itu dan yang baik untuk tubuh adalah sarapan pagi mungkin jam 7 ya, atau jam 8 itu udah sarapan. Terus juga jam 10 udah mulai nyemil lagi, nyemil yang sehat. Terus jam 12 atau jam 1 siang udah mulai makan siang. Terus sore jam 3 atau jam 4 ya udah mulai nyemil sore lagi. Dan makan malam itu jam 7 kita makan malam lagi. Nah, jadi itu contoh jadwal makan yang baik dan sehat untuk tubuh. Nah, tapi teman-teman mungkin bertanya ya, saya kan pinginnya turun berat badan, coach. Masa iya makannya sebanyak itu 4-5 kali bahkan makannya? Nah, ini teman-teman tugas buat teman-teman yang sedang menyimak video ini. Teman-teman tugasnya adalah tanyakan kepada coach atau pengundangnya teman-teman ya, yang mengundang ke grup ini. Tanyakan sama pengundangnya, coach, saya berapa kebutuhan makannya dalam sehari? Coach, berapa jadwal makan saya dalam sehari? Kasih dong tahu jadwalnya jam berapa dan kebutuhan kalori saya berapa. Gitu ya teman-teman ya. Sudah jelas ya. Jadi teman-teman langsung tanyakan kepada pengundangnya dan teman-teman bisa langsung menerapkannya untuk tubuh teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak materi hari kedua ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Bye.